semua, perkenalkan nama saya Laila Hornisa dengan NIM C2481. Di sini saya akan mereview materi terkait dengan praktikum tadi, praktikum mata kuliah biologi perikanan yang mengambil materi pada minggu kedua ini yaitu tentang pertumbuhan ikan. Mulai dari yang pertama yang dijelaskan oleh asisten praktikum yaitu terkait dengan definisi biologi perikanan. Definisi biologi perikanan itu sendiri merupakan studi mengenai ikan sebagai sumber daya yang dapat dipanen oleh manusia. Selanjutnya yaitu terkait dengan cabang dari ilmu biologi perikanan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu natural history dan yang kedua yaitu dinamika populasi. Yang pertama tadi yaitu natural history. Natural history itu ilmu yang mempelajari pengetahuan alam dari ikan tentang bagaimana sejarah, daur hidup, makanan, serta perkembangan populasi. Dan yang kedua yaitu tentang dinamika populasi. Dinamika populasi merupakan ilmu yang mempelajari dinamika populasi ikan tentang pertumbuhan, mortalitas, rekrutmen, stok, dan lainnya. Setelah mengetahui tentang definisi biologi perikanan dan terbagi menjadi berapa macam cabang ilmu biologi perikanan, baru kita memasuki materi yaitu pertumbuhan ikan. Jadi pada saat sebelum membedah kita diberi arahan terlebih dahulu bagaimana tata cara membedah ikan oleh asisten meja kita masing-masing. Cara membedah yang pertama yaitu dengan memegang ikan tanpa kita takut. Setelah itu kita mengambil gunting di peralatan alat bedah ikan. Selanjutnya kita masukkan gunting, jangan terlalu dalam. Itu kita mengguntingnya mulai dari saluran anus. Kita masukkan gunting, setelah itu kita potong sedikit lurus. Setelah itu kita arahkan ke atas sedikit miring. Setelah itu sampai garis ikan. Setelah itu kita gunting mulai dari garis ikan lurus itu nanti sampai dengan bagian insang. Setelah itu dipotong ke bawah hingga membentuk persegi. Setelah itu kita bisa membuka bagian daging ikan yang telah kita gunting tadi agar kita dapat melihat organ dalam ikan tersebut. Jadi di situ kita bertugas untuk mengambil bagian lambung, usus dan juga hati. Jadi selain usus, lambung dan hati, kita juga mengambil gonad. Namun pada ikan di kelompok saya itu sangat susah untuk mengambil gonadnya karena gonad pada ikan kembung lelaki itu ketika terkena goresan benda tajam sedikit itu langsung pecah, sehingga kita sedikit kesusahan dalam mengambil gonad tersebut. Selanjutnya setelah kita membedah dan mengeluarkan organ pada ikan tersebut ke baki, itu kita siram menggunakan aquades agar organ tersebut terberai antara organ-organ satu dengan yang lainnya dapat mudah kita pisahkan setelah kita siram menggunakan aquades. Setelah itu kita bisa memberai bagian ususnya terlebih dahulu karena ususnya itu menggumpal menjadi satu. Dan kita agar bisa kita ukur panjang usus tersebut, kita harus memberainya menggunakan aquades tadi. Setelah kita dapat memanjangkan usus yang tadinya menggumpal itu, lalu kita mengukur usus tersebut. Setelah itu kita dapat memasukkan organ-organ ikan tersebut ke dalam botol jar yang telah
yang telah disediakan, lalu memberi formalin 10% pada botol jar yang telah terisi organ-organ ikan tersebut. Setelah itu kita dapat memfoto ikan yang telah dibedah tadi. Setelah kita bisa mendokumentasikan ikan yang telah dibedah, kita dapat memberi label pada botol jar yang tadi telah kita masukkan organ ikan, itu nomor ikan yang kita bedah tadi. Selanjutnya yaitu kita bisa membedah ikan kedua dan ketiga kita. Untuk rangkaiannya sama seperti yang telah saya jelaskan, yaitu yang pertama kita menyiapkan alat dan bahan, yang kedua kita dapat dokumentasi mengeringkan ikan menggunakan tisu, selanjutnya kita dapat mendokumentasi ikan terlebih dahulu, setelah itu kita dapat mengukur dan kita dapat menusuk bagian sirip agar siripnya bisa melebar. Lalu kita bisa dokumentasikan pada saat setelah kita menancapkan jarum pentul pada sirip kita yang dilebarkan, lalu ekornya yang telah dilebarkan seperti itu. Setelah itu kita dapat membedahnya dan kita mengeluarkan organ yang telah kita ambil. Setelah itu kita bisa memberai organ-organ tersebut dengan menggunakan aquades. Setelah terberai, kita dapat memberai ususnya terlebih dahulu agar panjang, serta kita juga bisa setelah itu kita masukkan seluruh organ ke dalam botol jar yang telah disediakan. Setelah itu kita isi formalin 10% hingga menutupi organ ikan yang telah kita keluarkan tadi. Setelah itu kita dapat memberikan label pada organ tersebut menggunakan nomor kode ikannya yang kita bedah. Setelah itu kita dapat dokumentasikan ikan yang telah kita bedah. Seperti itu. Kemudian kita bereskan semuanya. Setelah itu sudah dapat hasil dokumentasi dan juga kita dapat memasukkan ke dalam laporan atau sheet yang telah disediakan. Kita masukkan hasil pengukuran seperti panjang baku, panjang total, panjang cagak ikan, serta panjang ususnya juga, dan juga berat ikan sebelum dibedah, serta TGK-nya dan ikan jantan atau betinanya. Seperti itu. Cukup sekian review materi terkait dengan mata kuliah biologi perikanan dengan materi pertumbuhan ikan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.